Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk Amin. belajar Al-Qur'an. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Amin. Rabbal alamin. Baik, kita mulai tasing kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim ghairil alaihim maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kemarin Sabtu sampai di surat Al-Maidah ayat Ayat 95. ayat 95. Ya baik, kita lanjutkan. Sekarang ayat 96. 96. Saya baca dulu, nanti kita bersama-sama ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ukhilla lakum syaidul bahri ta'amuhu mata'allakum walis sayyarah wa khurrima alaikum syaidul barri madumtum khuruma wattaqullahal ilaihi tuhsyarun. Mari. Ya Allah.
Walis sayyaroh Selesai kita Wahurrima alaikum Soidul barri ma ilaihi tuhsarun. Tahsarun. Ya baik, kita lihat tajwidnya. Ukhillalakum, lamnya ada tasdidnya, dibaca double. Ya, ditekan ya, dan ditahan biar tampak doublenya. Ukhillalakum. Mim sukun bertemu dengan huruf shad, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Syaidul bahri, al-bahri, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Wa ta'amuhu, ain fathah alif, mat tobi'i, panjang dua harokat. Dhamir ha, dhammah terbalik, mat silah qasiroh, panjang dua harokat. Sama dengan mat tobi'i. Mata'allakum, tak fathah alif mat tobi'i, panjang dua harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung, langsung masuk ke huruf lam. Fathah tanwinnya tidak dibaca tetapi tidak mendengung. Mata'allakum, mim sukun bertemu dengan huruf waw, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Walis sayyaroh, as-sayyaroh, alif lam samsiah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Kemudian ya-nya ada tasdidnya, dibaca sai dulu. Sai baru ya. Sai sayyaroh. Walis sayyaroh. Ya fathah alif mat tobi'i, panjang dua harokat. Tak marbutoh karena wakob, dibaca hak sukun. Dibacanya walis sayyaroh. Jim tanda wakob boleh berhenti juga boleh terus. Wa hurrima, roknya ada tasdidnya, dibaca double, ditekan dan ditahan biar tampak double. Wa hurrima alaikum syaidul barri, mim sukun bertemu dengan huruf shad, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Al-barri, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Roknya ada tasdidnya, dibaca double, ditekan dan ditahan. Soidul barri, barri, madum tum, mim fathah alif mat tobi'i, panjang dua harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Madum tum, mim sukun bertemu dengan huruf kha, juga bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Huruma, fathah tanwin alif karena wakob, dibaca fathah dan panjang dua harokat, namanya mat aiwad. Qaf lam tanda wakob boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wattaqullahalladzi ilaihi, taknya ada tasdidnya, ya, dibaca double, ditekan, ya, wat dan ditahan. Wattaqullahalladzi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah.
Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Nah, kemudian alladzi lamnya ada tasdidnya dibaca double. Wattaqullahal ilaihi Zal kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Ilaihi tuhsyarun. Ra'dumah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena di akhir kata atau akhir kalimah, atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Ya baik, kita artikan. Ukhilla dihalalkan. Ukhilla ini kata pasif ya, dihalalkan. La bagi kum kalian soidu hewan buruan al-bahri laut. Al-bahri itu laut. Bahari dan Wa bahari. dan to'amu makanan nya. Maksudnya adalah ikan yang sudah mati. Itu yang di air, di laut, itu meskipun sudah mati, tidak disembelih halal. Mataan kenikmatan, sebagai kenikmatan, la bagi kum kalian, wa dan li bagi atau untuk as-sayyarah orang-orang yang dalam perjalanan. Wisata. Ya, safar, orang-orang yang sedang safar, sayyarah perjalanan. Saya. Wa dan khurrima diharamkan ala atas kum kalian soidu hewan buruan al-barri darat. Saudara. Kalau bahri itu Dan laut, ya Hilang. al-barri itu darat. Dzoharul fasada fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Al-barri wal bahri. Al-barri ini daratan. Ma Ya. Berburu. ya, madum selama dama itu ada kata-kata dama itu yang Edar. continue, yang tetap. Madum selama tum kalian huruma berikhram. Oh. Ya, berikhram untuk haji maupun umroh. Jadi maksudnya adalah dilarang berburu hewan darat ya ketika sedang berikhram, termasuk Iya. memakan hasil buruannya. Sudah. Wa dan ittaqu bertakwalah kalian Allah kepada Allah alladzi yang ila kepada hi-nya Allah. sarun kalian akan dikumpulkan. Sarun kalian akan dikumpulkan. Ya baik, kita baca arti ayat 96 surat Al-Maidah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ikhram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan kembali.
Nah, ini ada penjelasan tentang dihalalkan bagimu hewan buruan laut. Maksudnya adalah hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat, dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Hmm. Oke. Mancingan. Ya, mancing di kali, ya. Kemudian sudah mati, nggak disembelih, nggak apa-apa. Halal ya. Nah, kemudian juga dan makanan yang berasal dari laut. Makanan yang berasal dari laut. Ini maksudnya adalah ikan atau hewan laut yang diperoleh dengan mudah karena telah mati, terapung, atau terdampar di pantai dan sebagainya. Ikan paus. Ya, jadi tiba-tiba di pantai gitu, oh banyak ikan, udah pada mati, nggak apa-apa. Ya, itu tetap tetap halal. Ya. Paus Ini Ustadz, ini walaupun sedang berikhram ya Ustadz, boleh ya Ustadz? Ya, kalau Kalau di sini kan yang binatang darat ya Ustadz yang di sini. iya ya, nah mungkin karena orang yang sedang berikhram, ya mungkin nggak akan ke laut untuk nyari ikan. Mungkin begitu loh ya. dulu ya. Iya, karena Karena kan jadi detail. iya, karena kan Mekah ke Jeddah itu kan ya memakan waktu kalau ikhram ngapain ke Jeddah gitu ya. Saya coba dulu mungkin. Ya, ya Allah alam ya, ini memang tidak disebutkan eh, apakah sedang ikhram itu eh, Boleh. boleh ya boleh ke laut untuk cari ikan gitu. Nah, Astagfirullahaladzim. belum tidak disebutkan seperti itu. Ini yang disebutkan Iya. tadi adalah maksudnya seperti ayat-ayat yang lain itu kan sebenarnya di sini tadi adalah berburu atau menangkap eh, apa Ikan hewan darat. di daratan ketika sedang Iya. ihram itu nggak boleh. Baik, kita lanjutkan ayat 97. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadya wal qalaid. Zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Mari. Ja'alallahu ka'batal baital harama qiyamal linnasi syahrul Wal harama wal haram hadya wal qalaid. Dalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Ja'alallahul ka'bata. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang dua harokat. Al-ka'bata, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun.
Ain sukun, ka, al bata, al baita, alif lam komariah juga karena ditandai lamnya dibaca sukun. Al haroma, alif lam komariah juga karena ditandai lamnya dibaca sukun. Ro fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Qiyamal linnasi, qiyamal linnasi, ya fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung. Langsung masuk ke huruf lam, ditandai lamnya ada tasdidnya, tetapi tidak mendengung. Linnasi, ini harusnya ada alif lamnya, ada alifnya ya. Alif lam an-nasi, an-nasi alif lam syamsiyah karena alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun, ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung. Ditahan biar tampak mendengungnya. Harus ditahan biar tampak mendengung. Linnasi, nun fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Wasyahrol haroma, asyahro alif lam syamsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shin, ditandai shinnya ada tasdidnya, shinnya dibaca double. Al haroma alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Ro fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Wal hadya alif lam komariah, al hadya alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Dal sukun bacaan kolkolah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Wal hadya wal qolaid, al qolaid alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Lam fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil harus dibaca panjang 5 harokat. Kemudian dalnya karena wakof maka dibaca dal sukun ya. Karena dal sukun berarti kolkolah ya. Baca memantul. Nah, dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Wal itu. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Zalika, dal fathah berdiri, mat tobi'i, panjang dua harokat. Lita, lamu, lita, lamu, ain ya. Kemudian mim domah, wawu sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Annallaha ya'lamu, nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan ya, harus ditahan biar tampak mendengung. Annallaha, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Ya lamu ain sukun ya, ya lamu mafis samawati, mim fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. As-samawati alif lam samsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin, ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Fis samawati, mim fathah berdiri mat tobi'i, wawu fathah berdiri juga mat tobi'i. Wa ma fil ardi,
Mim fathah alif juga mat tobi'i dibaca panjang dua harokat. Al-ardi alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian lam alif tanda tidak boleh berhenti. Ya. Kalau berhenti diulang ya. Dari depan beberapa kata, satu, dua, tiga kata dari depan lam alif. Wa annallaha nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan. Wa annallaha Allahnya dibaca tebal karena harokan di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Bikulli lamnya ada tasdidnya dibaca double ya, ditekan dan ditahan biar tampak doublenya. Bikulli syai'in alim. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar, dibaca jelas. Syai'in alim. Lam kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena di akhir kalimah atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, mari kita artikan berkata ja'ala menjadikan Allahu Allah al-Ka'bata Ka'bah al-Baita rumah al-Haroma yang suci, yang haram, yang suci. Qiyaman tempat ber apa? Berdiri. Qiyaman itu tem, Kiaman bisa bermakna dari bahasa koma, yakumu itu berdiri, tapi kiaman di sini diartikan tempat apa? Berkumpul. Teraihnya kebaikan, Hmm. tempat teraihnya kebaikan. Li bagi annasi manusia, wa dan asyahro bulan al-haroma suci atau haram, yaitu maksudnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ya 4 bulan yang disebut dengan bulan haram atau bulan suci. Wa dan al-hadya, hewan kurban. Wa dan al-qalaid, hewan-hewan yang diberi tanda di leher. Al-qalaid itu hewan yang diberi tanda di leher. Zalika itu atau demikian itu li agar untuk ta'lamu kalian mengetahui anna bahwa Allah Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa-apa fi di as-samawati langit-langit wa dan ma apa-apa fi di al-ardi bumi. Wa dan anna bahwasannya Allah Allah bi dengan kulli tiap-tiap syai'in sesuatu alimun maha mengetahui. Ya, baik, kita baca arti ayat 97 surat Al-Maidah. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Ya, kiaman ini kalau di artinya ini di tempat berkumpul atau tempat berdiri. Demikian pula bulan haram, hadiyu, dan kolaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi,
dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini ada penjelasan rumah suci tempat manusia berkumpul, Ka'bah, rumah suci tempat manusia berkumpul. Ini maksudnya adalah Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat dan pusat ibadah haji. Ini yang dimaksud dengan eh, kiaman tadi ya, Iya. tempat suci tempat manusia berkumpul. Jadi Ka'bah dan sekitarnya yang disebut dengan tanah haram itu adalah merupakan tempat yang aman untuk manusia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dunia, akhirat maupun ibadah haji. Oleh karenanya maka di tanah haram ya itu Arafah. tidak ada boleh ada pembunuhan. Ya, Hmm. bahkan ya bahkan Semut pohon pun ya tidak boleh Matikan. dirusak. Berarti Allah yang menjamin ya Pak Ustadz ya. Ya, Allah yang menjamin. Ya, Subhanallah. betul. Ya. Nah, terus jadi gedung-gedung itu Wah, Allah nebak alam ini. hotel-hotel. Iya. Ya karena memang Ayam. ya gedung-gedung itu kan di apa di gunung-gunung berbatuan. Nah ini ya terutama pada saat sedang berikhram itu kan tidak diperbolehkan untuk kita memetik daun pun atau ranting pun kita tidak diperbolehkan. Nggak ada daun ya Ustaz. Ya, ya. Ya, kampung Ada haji. dalam ayat yang lain itu wama dakhalahu aminan. Siapa yang masuk ke dalamnya maka akan aman. Nah, Tanya Pak Ustadz, nggih, anu mengenai hewan yang diberi tanda itu maksudnya apa? ya hewan yang diberi tanda mungkin kalau di tempat kita pada saat akan korban itu kan di lehernya diberi tanda-tanda itu agar tidak keliru ke pemiliknya. Oh, iya. Nah, ini hewan-hewan hadiyu ini yang dibawa pada saat untuk apa? Haji, Korban. ya untuk korban haji, untuk dam nusuk misalnya itu eh, diberi tanda-tanda di lehernya agar tidak apa? Keliru. Agar tidak keliru. Tertukar dengan korban orang lain maksudnya. Iya, ya. Diberi tanda itu maksud diberi tanda pemiliknya Nggih, ya, nggih, di matur lehernya. nuwun. Di Indonesia juga sama ya, Ustadz. Iya, iya kata cuman kalau konteks ayat ini kan ayat-ayat yang berhubungan dengan haji qolaidnya itu ya. Hadiyu wal qolaid itu adalah yang berhubungan dengan haji di tanah haram ya. Oh, iya. Orang-orang kan berkumpul pada musim haji itu kan umat Islam pada berkumpul di tanah haram Mekah. Maka ini adalah eh, hadiyu dan qolaid ini berkaitan dengan ibadah haji di mana orang-orang berkumpul. Ya baik, kita lanjutkan ayat 98. I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Mari.
I'lamu annallaha sadidul shadidul iqabi wa wa annallaha Allah ghafurur rahim. I'lamu ain sukun ya. I'lamu mim domah wawu sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Annallaha nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan ya, harus ditahan biar tampak mendengung. Annallaha Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Syadidul iqabi dal kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Al iqabi alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Qaf fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Lam alif tanda tidak boleh berhenti. Wa annallaha nun tasdid dibaca gunnah atau mendengung, ditahan biar tampak mendengung. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i ghafurur rahim. Fa dhammah wawu sukun mat tobi'i. Mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf ra, bacaan idgham bila gunnah. Masuk dengan tidak mendengung. Langsung masuk ke huruf ra tetapi tidak mendengung. Jadi huruf apa? Idgham bila gunnah itu hanya 2 huruf. Ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan huruf lam. Hanya 2 huruf. Itu idgham bila gunnah. Ra, ra. Ghafurur rahim. Hak kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena di akhir kalimah atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan, i'lamu, ketahuilah kalian, anna bahwasanya Allah syadidu sangat keras, al iqabi siksanya. Wa dan anna bahwasanya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Baik, kita baca ayat 98. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya dan bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi, meskipun Allah itu ya apa keras ya, keras siksaannya, tetapi Allah juga maha pengampun, maha penyayang. Selama manusia itu mau bertaubat dari perbuatan dosa, maka insya Allah Allah akan menerima taubat meskipun dosanya sebanyak ya, antara bumi langit ini atau sebesar gunung atau sebanyak buih di lautan. Wah, Ya, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau manusia itu mau bertobat Tobat. dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis disebutkan ya, yang sedang kita share kita pernah share maksud saya tentang taubat bahwa Rasulullah itu satu hari itu mohon ampun dan bertobat kepada Allah itu sebanyak 100 kali. Makanya kemarin saat kita zikir pagi, zikir petang itu ada Astaghfirullah wa atubu ilaih.
sampai 100 kali. Mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Baik, kita lanjutkan ayat 99. Ma'alar rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Mari. Ma'ala rasuli illal balagh. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma Taktumun. Ma'alar rasuli mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Ar-rasuli alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro, ditandai roknya ada tasdidnya. Roknya dibaca double. Sin domah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Illal balagh. Lamnya dibaca double, ada tasdidnya, ditekan dan ditahan. Illal balagh. Alif lam komariah ditandai lamnya ada dibaca sukun. Lam fathah berdiri mat tabi'i, tapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Baca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Ya'lamu, ain sukun. Ya'lamu ma tubduna mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Ba sukun tubduna. Bak sukun bacaan kolkolah dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Dal domah wawu sukun mat tabi'i. Wa ma taktumun mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Kaf sukun ya tak, jangan keliru ain atau hamzah. Kalau ain ta, kalau hamzah tak. Nah, kalau kaf tak tumun, tak tumun. Mim domah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena di akhir kalimah atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Baik, kita artikan ma tidak. Di sini ma-nya diartikan tidak. Tidak ada. Ala atas ar-rasuli rasul illa kecuali al-balagh penyampaian. Maksudnya penyampaian risalah. Wa dan Allahu Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa-apa tubduna kalian tampakkan wa dan ma apa-apa taktumuna kalian sembunyikan. Baik, kita baca arti ayat 99. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini termasuk dalil muraqabah. Kemarin yang dijelaskan Ustadz ya. Ya, tentang muraqabah kemarin. Ya, muraqabah. Lalu apa yang ditampakkan dan disembunyikan oleh kita. Muraqabah. Ya, baik. Ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat toizibu walau a'jabaka
kasrotul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Mari. Kul La Yastawil wat-toyyibu walau a'jabaka kasratul khabith wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qul la lam sukun bertemu dengan huruf lam idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain bertemunya dua huruf yang sama di mana huruf pertama berharokat sukun. Sukun ya, idgham Kulla idgham mutamasilain. Idgham itu masuk ya kedua huruf yang sama. Makanya ini langsung ya sebenarnya juga tidak ada apa namanya tidak beda ya karena ini tetap dibaca kul karena huruf yang sama. Kulla tandai lamnya yang kedua ada tasdidnya. Kulla lamnya dibaca kedua dibaca double. Lam fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Yastawil khabithu al khabithu alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Bak kasroh ya sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Wat toyibu wat toyibu alif at-toyibu alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu to ditandai toknya ada tasdidnya. Toknya dibaca double. Toknya itu agak berat ya dibacanya agak berat biar beda dengan tak. Wat to po wat toyibu yaknya ada tasdidnya dibaca toy dulu. Toy baru yi. Wat toyibu walau a'jabaka ain ya a'jabaka kasrotul khabith al khabith alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Bak kasroh ya sukun mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof salam. jadi mat arif lis sukun dibaca panjang boleh 6 boleh 4 boleh 2 harokat. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. Fattaqullaha taknya ada tasdidnya dibaca double ditekan dan ditahan biar tampak double. Fattaqullaha Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Ya ulil albabi ya fathah berdiri mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda ini berbeda kata ini maka menjadi majais munfasil. Majais munfasil dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Al-albab alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian bak fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. La'allakum tuflihun lamnya dibaca double ada tasdidnya. Kemudian
mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan idgham, bacaan idhar, idhar safawi dibaca jelas. Hak domah wawu sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, boleh 2 harokat. Baik, kita artikan. Kul, katakan. La, tidak. Yastawi, sama. Yastawi, sama. Al-khabithu, yang buruk. Khabith, yang buruk atau yang haram. Wa dan at-thayyibu, yang baik atau yang halal. Wa dan lau, Kalau jika. Walau, walaupun atau meskipun. apakah A'jaba, mengagumkan. Ka, kamu. seperti Ajib. itu. Jadi ada orang-orang bilang ajib itu, ya, itu adalah kagum, mengagumkan. A'jaba, ya, itu mengagumkan. Ka, kamu. Kasrotu, kebanyakan. Kasrotu, kasir, ya, dari bahasa kasir. Kasrotu, kebanyakan. Al-khabisi, yang buruk atau yang haram. Fa, maka ittaku, bertakwalah kalian Allah, kepada Allah, ya wahai uli, orang-orang yang berpikir. orang-orang al-albab, akal. Al-albab, akal. Di sini diartikan akal dan jiwa yang bersih. Beruntung. Al-albab, la'alla, supaya kum, kalian, tuflihun, kalian beruntung. Tuflihun. Falah, falah itu beruntung. Jadi Pak Falah itu orang yang beruntung. Ya, Falah. Ya, kan ada namanya Pak Falah itu, Pak Dokter Falah. Itu supir saya, Pak. Oh, betul nih. Ya Allah. Tapi ini berarti bukan Pak Dokter ya. Ini ada Pak Dokter juga, Pak Dokter Falah. Falah, ya, Mas Falah. Oke, baik, kita artikan ayat 100. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Nah, ini ada asbabun nuzul dari ayat 100, surat Al-Ma'idah. Jabir bin Abdillah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang badui yang mengumpulkan harta dengan menjual khomer. Suatu hari, saat Rasulullah menjelaskan tentang haramnya khomer, orang badui itu berkata, "Hai Rasulullah, aku pernah menjadi pedagang arak yang sukses dan kaya raya. Apakah kekayaanku itu dapat kugunakan untuk beribadah kepada Allah?" Rasul bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik." Ya, ini kalau orang-orang Arab dulu pedagang khomer itu ya sudah biasa karena sebelum datangnya Islam, ya, sebelum dilarangnya khomer, itu orang-orang Arab ya kerjaannya, ya, atau hobinya gitu ya minum khomer. Kalau kumpul-kumpul ya minum khomer. Saking terbiasanya dan sulitnya untuk melarang khomer, itu Allah di dalam melarang khomer itu tidak langsung turun ayat
tiba-tiba ayatnya turun melarang khamr tidak, tapi ada tahapannya. Hmm. Paling tidak ada 3 ayat, 3 tahapan di dalam melarang khamr itu. Yang pertama, turun ayat yang menjelaskan tentang bahwa khamr itu apa baik bermanfaat, tetapi madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu pertama turun ayat ini dulu. Jadi orang-orang Arab diberitahu dulu bahwa khamr itu memang ada manfaatnya, tetapi madorotnya lebih banyak. Orang itu kalau sudah mabuk, yang tadinya nggak berani apa-apa, kalau sudah mabuk sudah berani, nggak ada yang ditakuti. Dan ada cerita juga ada seorang yang sangat soleh itu ya, diganggu dengan wanita nggak mempan, ya, dan lain-lain, harta kedudukan nggak mempan. Akhirnya diberi minum arak, minum mabuk, maka kemudian dia melakukan 2 dosa besar sekaligus, yaitu membunuh dan zina. Ini karena mabuk. Lupa Ya. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua turun itu adalah la taqrabus shalah wa antum sukaro. Kemarin sudah ayat ini ya. Janganlah kamu mendekati sholat sementara kamu sedang mabuk. mabuk. Ini Sholat yang juga kedua. mabuk. Jadi belum dilarang. Di luar sholat silahkan mabuk, minum khamr nggak apa-apa. Tapi pas sholat jangan mabuk. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala itu melarang pelan-pelan. Padahal orang itu kalau sudah orang mabuk itu kan sadarnya kan lama gitu. Kadang zuhur sampai asar itu belum sadar. Sholat zuhur kan nggak boleh mabuk. Nanti mau minum, nanti sebentar lagi asar. Nanti asar nggak boleh mabuk lagi. Nah, akhirnya pelan-pelan tidak mabuk. Nah, baru yang ketiga, ya, tahap yang ketiga, Allah melarang secara mutlak khamr. Innamal khamru wal maisiru al-ayah itu. Najas. Haram. Ya, ya. Al-Maisir. Bahasanya tidak haram, tapi najasun. Min Oh, amalis tidak sayatin. haram. Ya, min Banyak amalis dosa. sayatin. Itu maknanya ya memang mengharamkan bahwa khamr, ya, mengundi nasib dan sebagainya itu adalah najis, bagian dari perbuatan setan. Nah, ini baru turun ayat ini Allah mengharamkan secara mutlak tentang khamr atau minum-minuman keras. Nah, ini Allah saja ya melarang orang Arab untuk berhenti minum khamr itu ada tahapannya, tidak ujuk-ujuk langsung diharamkan. Karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab itu minum. Baik ibu-ibu yang Tanya sedikit boleh Ustadz? nggih, monggo. Kaitannya dengan Asbabun Nuzul yang ayat 100. Di sini kan bahwa Allah itu, ini Ustadz, sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Iya. Lalu orang yang dinyatakan korupsi ditahan, tapi membangun masjid, Ustadz. Terus ada maaf, karena sudah ditahan ya, berarti dia korupsi, membangun masjid. Terus ada teman saya itu mau Jumatan, kebetulan ada acara di situ, mau Jumatan, dia tidak mau, karena masjid ini dulu dibangun dari korupsi. Gitu. Dalilnya gimana ya Ustadz? Apakah kalau sholat di masjid yang dibangun dari uang korupsi itu sholatnya tidak sah begitu Ustadz? Jadi begini, kalau ada bayi lahir dari hasil zina, jangan disalahkan bayinya. Oh, orang tuanya. Ya. Yang salah orang tuanya, bukan bayinya. Kalau ada orang korupsi bangun masjid, jangan disalahkan masjidnya.
Oh, Oh, gitu. Sumber dana. Yang disalahkan adalah yang korupsi. Jadi insya Allah tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Ya anggap Sumbernya, saja itu berkah bagi warga masyarakat sekitar dibangunkan oh masjid di begitu. situ. Urusan orang yang bangun masjid itu diterima oleh Allah atau tidak, wallahu a'lam, kita serahkan Oh, saja. Allah ye, Subhanahu. berarti masjidnya untuk sholat tidak apa-apa ya Ustadz. Nggak apa-apa, masjidnya nggak salah kok. Ye, terima kasih. Terus satu lagi Ustadz, satu lagi, sedikit. Ye. Kemarin Ustadz di Mabit menjelaskan bahwa sholat subuh itu kan sholat fajar ya Ustadz. Ye, Lalu ya saya sebutan tanya saja. tentang qobliyah, terus saya tanya juga sholat fajar. Lalu ada hadis yang menyampaikan bahwa apabila menjalankan sholat fajar mendapatkan pahala seisi langit dan bumi dunia, lebih besar daripada seisi dunia. Itu apakah termasuk misalnya tidak qobliyah tapi sholat subuh, apakah kalimat itu termasuk? Karena sholat subuh itu sholat fajar Ustadz. Nyon sewu, mohon maaf. Yang mendapatkan pahala dunia dan seisinya itu adalah sholat sunnah fajar. Qobliyah. Sholat iya. sunnah fajar, bukan sholat fajar. Sholat fajar itu sama dengan sholat subuh. Orang Indonesia menyebutnya sholat subuh. Tapi Iya. Allah dan orang-orang Arab, Rasulullah menyebut sholat subuh itu adalah sholat fajar. Oh iya. Sehingga sholat sebelum sholat subuh atau sebelum sholat fajar itu sholat sunnah fajar. Itu hanya penyebutan saja ya, penyebutan yang beda antara kebiasaan orang Indonesia kalau menyebut sholat fajar itu dengan sholat subuh. Dan saya sering sampaikan di Arab itu nggak ada jadwal sholat subuh, adanya jadwal sholat fajar. Ya, yang dimaksud sholat fajar itu ya orang Indonesia sholat subuh itu. Makanya sholat sunnah sebelum fajar itu disebut sholat sunnah fajar. Atau bisa Sholat sunnah fajar itu boleh setelah adzan subuh, Ustaz. ya sholat sunnah fajar itu ya dilakukan setelah fajar. Setelah fajar itu berarti ya setelah masuk sholat subuh. Setelah masuk waktu subuh. Ya, Ya, setelah qobliyah itu ya. fajar. Maka Ya. Pak Ustadz, kami kalian sholat qobliyah, sholat fajar itu. Ya, sholat qobliyah subuh. Ya, sholat qobliyah subuh itu kalau saya menyebutnya ya sholat sunnah fajar itu. Oh, niatnya ya Ustaz. Niatnya pokoknya sholat sunnah fajar ya Ustaz. Iya. Niatnya sholat sunnah fajar. Nggih, matur sembah nuwun. Ustadz, Nggih, Ustadz tanya Ustadz, bentar. monggo. Pengucapan dari tadi ayat 97 dan 98 tentang ain dan hamzah Ustadz di dalam 97 itu ya lamu dan 98 lamu. Itu pengucapannya bedanya di mana Ustadz? Iya alamu dan alamu kan sama-sama ainnya, sama-sama ain. Ya. Sama-sama ain super. Di apa tenggorokan itu Ustaz. Ayo gitu. Sama ya. Jadi di tenggorokan sama di ya tengah-tengah. Ustaz. Dan ya sama, Bu. Oh, ya Ustaz. Iya, sama ya. Iya. Ustaz, Artinya juga masih sama. ada waktu Ustaz. Pripun? Masih ada waktu, tanya sebentar Ustaz. Nggih, monggo. Pun, Ustaz. Membahas yang haram. Nah, ini ada orang yang peternak babi Ustaz. Nah, hasil jadi ternak itu untuk pergi haji. Nah, bagaimana Ustaz? Sah enggak itu? Yang haram dibawa. Wah, haram. Angel nih. Angel. Soalnya karena babi menguntungkan banget. Ya, Anaknya banyak. Ya, ya Ustaz. baik. Kalau saya memegangi pada ayat 100 ini surat Al-Maidah ini apa? Ya, bahwa Allah tidak akan menerima yang baik-baik
maka ya berarti ibadah hajinya tidak Tidak sah. tidak sah karena ya, Awalnya sudah nggak sah. harus orang Cara berhaji mendapatkan itu uangnya orang beribadah ya itu harus dari harta yang halal. Benar. jalan teribadah. Iya, dari harta yang halal. Nah, tapi soal itu ya wallahu a'lam kita serahkan ya antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat ya dalil-dalil itu ya seperti itu. Nggih, Allah nggih. tidak akan menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci. Iya, Kalau dari harta-harta yang ayat 100 tadi. apalagi Bu Tuni, kalau kemudian hasil dari penjualan Nggih. dari barang yang haram itu kemudian dimakan, itu berarti hasilnya juga rezekinya itu dari sesuatu yang haram. Makanya Astagfirullah. juga ya, akan mempengaruhi ya. Karena dalam hadis disebutkan sesuap nasi yang masuk ke perut manusia itu Gula-gula apik. disebutkan doanya tidak dikabulkan selama 40 hari. Astagfirullah. Sesuap nasi loh. Kalau bersuap-suap berapa? Ini selama Ya, enggak. Berhari-hari, bertahun-tahun. itu Tapi Pak. dia kaya raya itu bisa istidrat ya Ustadz. Iya. Tapi hasilnya itu kaya raya. Iya, Itu makanya kan berarti Pak, istidrat. kok doanya nggak dikabulkan itu nyatanya sugih-sugih loh Tat. Heeh. Nah, itu namanya tadi istidrat tadi ya. Allah itu Iya. sedang ngujo. Malu Ustadz. Jadi itu oke, Bu Tuni. Boleh ditiru, Ustaz. Dalam hadis yang lain itu disebutkan sholatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Jadi tidak doanya yang tidak dikabulkan selama 40 hari. Ibadahnya tidak, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Ya Allah. Sesuap nasi sesuap makanan yang masuk ke dalam perut manusia, seorang muslim. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya Ustadz. Kalau Masuk restoran yang seperti di Solo itu Ustadz. Allah Yang seperti di Solo salam goreng tapi ternyata minyaknya babi, kan orang Islam nggak tahu Ustadz. ya, kalau nggak tahu tidak apa-apa. Allah tidak menghukum kepada 3 orang. tidak tahu. Ya, Allah itu tidak akan memberi hukum kepada 3 orang. Yang pertama yaitu yang tidak tahu, yang kedua adalah yang belum baligh, dan yang ketiga hilang akal. Ya, yang ketiga hilang kesadaran atau orang yang gila atau orang yang sedang tidur. Iya Ustadz. Itu. Tapi tidak tahu itu terus disiasati mulanya rasa ngaji. Kok nek ngerti enggak malah namanya urek. Iya, nek ngaji ki rento, kowe kan ngerti engko dosa. Mending wis rasa ngaji. Ada yang begitu Ustaz. Astagfirullah. Masya Allah. Enten nggih angkat gitu nggih. Iya. Temannya ditulis ya Bu. Ya, tapi bukan jamaah tasin ya. Bukan jamaah tahsin Pak Ustadz Nurdini. Ustaz. Ya, jamaah kita malah kepengen ngerti semua Ustaz. Jadi pokoknya itu Allah tidak akan menghukum hambanya 3 hal, yang belum tahu, yang belum balik, dan yang hilang akal tadi, yang hilang kesadaran atau yang sedang tidur. Nggih. Baik cukup nggih. Pak Ustadz, alhamdulillah kok dengaran gayemen nih. Pak Ustadz tidak lagi dicas. Kita tutup dengan bersama-sama.
Shadaqallahul Azim. Baik, kita akhiri tahsin kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Ada Mas Rohib. Mas Rohib besok kalau mabit ikut loh Mas Rohib loh ya. Gimana? Pripun, Pak? Mas Rohib besok kalau ada mabit taksin ikut loh ya, ngancani aku. Insya kapan itu nggih? Ustaz bagus sendiri, ganteng sendiri ya Pak Ustaz. Iya, nanti kalau ada lagi. Nggih. Sama istri berarti ya? Iya, dengan istri. Nggih. Tawon daftar. Insya Allah. Baik, kita akhiri, kita tutup ya. Terima kasih Ustaz.